Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd, ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga, kebaikan-kebaikan yang sangat besar yang terus Allah berikan kepada hamba-hambanya, terutama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah tetapkan sebagai umat yang marhumah, yang dirahmati oleh Allah, yang diberi kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Dengan pendeknya usia umat Nabi Muhammad SAW, namun Allah ganti dengan barokah pada waktu-waktunya, sehingga dengan usia yang pendek namun tidak kalah dengan yang usianya panjang, karena diberkahi waktunya dan dilipat gandakan balasan dari amalan-amalannya. Dan sekarang kita berada di musim kebaikan, musim untuk kita bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Pada 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah, yang Nabi kita Muhammad SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya al-ashrul awakhir, sebaik-baik hari di dunia ini adalah 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di hari-hari tersebut, di mana amal soleh pada hari ini lebih dicintai oleh Allah dari amal soleh di hari-hari yang manapun yang ada di dunia ini. Sehingga 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dari hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Bahkan lebih afdal, terutama siangnya, pada hari-hari yang ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, benar-benar Allah telah memberikan kepada kita kebaikan yang sangat besar, yang semestinya tidak kita lewatkan begitu saja hari-hari kita tanpa kita gunakan untuk amal soleh. Kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan kualitas sholat kita dari kekhusyuannya, dan juga kita tingkatkan amalan-amalan yang sunnah, dari sholat-sholat sunnah kita, puasa sunnah, dari sedekah, dari silaturahim, birrul walidain. Ini semuanya hendaknya kita perhatikan di hari-hari ini, agar benar-benar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan, di mana beribadah di 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah dari ibadah di hari-hari yang lainnya. Dan di sini juga penting untuk kita perhatikan, ketika kita malas, ketika kita
kurang bersemangat, barangkali di situ ada dosa, ya. Barangkali di situ ada banyak maksiat yang masih kita lakukan. Oleh karena itu hendaknya kita segera kembali kepada Allah. Kita segera bertaubat, menyesali apa yang telah kita lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian kita tinggalkan dan kita bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Meskipun bukan syarat ya diterimanya taubat tidak mengulangi, tapi tekad yang kuat itu menjadi syarat. Karena bisa jadi seseorang mengulangi apa yang telah dilakukan dari dosanya. Apakah berarti taubat yang kemarin tidak diterima? Taubat yang kemarin diterima ketika memenuhi syarat, meskipun dia kemudian mengulangi. Tapi syarat diterimanya taubat adalah tekad untuk tidak mengulangi. Maka ini perlu kita perhatikan supaya dengan bersihnya hati kita akan menjadi sebab datangnya kemudahan dari Allah untuk kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita. Dan pada pagi hari ini atau siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam suatu ibadah yang besar, yaitu majelis ilmu, ibadah menuntut ilmu. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita pada siang hari ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi olehnya. Mudah-mudahan menjadi majelis yang kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk bisa meluruskan niat kita semata-mata mencari ridhonya Allah. Semata-mata kehadiran kita di sini, duduknya kita, ya, aktivitas kita itu semuanya dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan balasan di akhirat, ya. Untuk agar kita bisa mengikuti Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih pada pembahasan tentang syarat salat. Yang ini merupakan ad-darsus sadis, ya, pelajaran yang ke-6 dari 18 pelajaran yang disusun oleh ulama besar, oleh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ya, yang disusun oleh ulama, ya. Sehingga ini adalah pelajaran-pelajaran yang memang harus kita ketahui sebelum yang lain-lainnya. Di antaranya pelajaran yang ke-6 ini adalah syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat, dan sudah kita sebutkan 3 syarat. Yang pertama, ya, atau 4 ya, syarat yang pertama, ya, yaitu Islam, berakal, kemudian apa, tamyiz, ya, tamyiz itu sudah genap 7 tahun, ya. Jadi kalau belum sampai usia genap 7 tahun maka belum sah sholatnya. Kalau belum sampai genap 7 tahun maka dikatakan sah sholatnya kalau dia sudah genap 7 tahun. Kemudian syarat berikutnya adalah terangkatnya hadas dan suci dari najis, ya. Terangkatnya hadas artinya dia harus mengangkat, ya. Dengan apa mengangkat hadas? Dengan wudu atau dengan mandi kalau hadasnya hadas besar, atau dengan tayamum kalau tidak ada air. Tapi dia harus mengangkat, berarti dia harus ada niat, harus ada maksud. Maksud apa? Mengangkat hadas tadi. Adapun najis maka tidak ada perbuatan harus menghilangkannya, tidak. Yang penting suci. Jadi tanpa niat pun tidak apa-apa untuk masalah terkait dari suci dari najis. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, najis itu dimaafkan, ya, seperti lupa. Ketika lupa, ya, tidak ingat, atau mungkin baru tahu, lupa sholat apa, misalnya sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, 4 sholat, baru setelah itu ingat,
waktu mau sholat isya baru ingat kalau bajunya ada najisnya. Sejak pagi lupa, padahal sudah tahu malamnya sebelum tidur tahu pakaiannya terkena najis. Bangun tidur lupa, sholat pakai pakaian yang ada najisnya. Sholat duhur masih lupa juga, sholat asar masih lupa, sampai sholat maghrib masih lupa. Mau sholat isya baru ingat. Bagaimana dengan sholat subuh, duhur, asar dan maghribnya? Apakah perlu diulang? Perlu diulang apa tidak? Tidak. Karena lupa dari najis berbeda dengan lupa dari berwudu. Lupa dari mengangkat hadas. Kalau lupa dari mengangkat hadas, maka harus diulang. Karena dalam hadis dikatakan la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa. Allah tidak menerima salat siapapun di antara kalian kalau dia berhadas. Hatta yatawadda, sampai dia mengangkat hadasnya dengan berwudu. Ya. Jadi kalau lupa dari wudu padahal dia terkena hadas, maka harus diulang. Berbeda dengan lupa dari najis. Lupa dari najis maka tidak perlu diulang. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah tidak tahu kalau tak sandalnya ada najisnya. Di tengah-tengah sholat baru didatangi oleh malaikat Jibril dan diberitahu kalau pada sandalnya itu ada najisnya. Ya. Maka kemudian apa? Nabi melepas sandalnya. Ya. Jadi kalau lupa maka tidak mengapa. Bahkan mungkin dia terpaksa karena dia sakit, tidak ada yang menggantikan pakaiannya. Jangan sampai ada yang bertanya kepada Ustadz, maaf Ustadz, saya 10 hari nggak sholat. Kenapa? Saya di rumah sakit nggak ada yang gantikan baju saya. 10 hari nggak sholat karena pakaiannya ada najis dan tidak ada yang menggantikan pakaiannya. Kita katakan sholat semampunya. Meskipun pakaiannya terkena najis, karena tidak ada yang bisa menggantikan pakaiannya, tidak punya gantinya, maka sholat seadanya. Ini untuk masalah najis berbeda dengan masalah hadas. Untuk masalah najis ini maka kalau seandainya darurat dan tidak ada yang menggantikannya maka tidak mengapa. Apalagi terkadang bukan najis tapi kotor. Kotor tidak mengapa. Jangan, maksudnya tidak mengapa itu jangan sampai tidak sholat karena bajunya kotor, sehingga nunggu bersih sampai waktunya habis. Di perjalanan tidak sholat. Kenapa? Nanti kalau sudah sampai rumah lah. Padahal sudah sampai rumah sudah keluar waktunya, maka sholatlah pada waktunya, meskipun pakaiannya terpaksa kotor, tidak apa-apa. Maka ini hendaknya diperhatikan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat berikutnya adalah satrul aurah, menutup aurat. Dan untuk perempuan maka seluruh badannya itu aurat kecuali wajah. Untuk perempuan seluruh badannya itu aurat kecuali wajah. Ada khilaf tentang telapak tangan dan telapak kaki. Tapi kalau ditutup itu lebih bagus. Jadi yang bukan aurat hanya wajahnya saja. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yaqbalullah salata haidin illa bi khimarin. Tidak diterima atau Allah tidak menerima salatnya wanita yang mencapai usia haid kecuali dengan menutup kepala. Wanita yang sudah mencapai usia haid.
Berarti kalau belum mencapai usia haid, auratnya beda untuk sholat. Bahkan kalau masih usia belum tamyiz, belum sampai genap 7 tahun, maka nggak punya aurat, auratnya nggak dianggap, auratnya tidak dianggap, masih bisa dicebokin dan seterusnya. Sebelum genap 7 tahun, auratnya nggak dianggap. Kalau sudah mulai genap 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, maka sudah aurat itu, kemaluannya sudah aurat. Tapi kepalanya bukan aurat dalam sholat, sehingga kalaupun dia sholat tanpa menutup kepala sah, tanpa menutup kepala sah. Tapi kalau sudah haid, maka harus ditutup kepalanya. Bagaimana dengan wajahnya? Wajahnya nggak disebutkan di sini. Bagaimana dengan kaki dan tangannya? Kaki dan tangannya nggak disebutkan. Berarti yang penting adalah badannya dan kepala, kecuali telapak tangan, telapak kaki dan wajah. Tapi yang lebih sempurna, ya, yang lebih sempurna adalah seluruh badannya semuanya, termasuk telapak tangan dan telapak kaki, kecuali wajah. Itu bukan aurat. Ya. Dalam sholat, tapi di luar sholat wajah itu aurat, ya. Sehingga para wanita memakai penutup wajah, ya. Karena memang itu aurat di luar sholat. Adapun dalam sholat maka bukan aurat, jangan ditutup, ya. Kecuali kalau dia sholatnya di emperan masjid, di sana di halaman sana luar itu, misalnya, karena dalam sudah penuh, akhirnya dia sholatnya di luar, di emper masjid, dan di situ banyak laki-laki lewat, maka dia sholat ditutup wajahnya tidak apa-apa, karena itu aurat di luar sholat, dan di situ ada orang yang dikhawatirkan akan melihat wajahnya. Adapun ketika di rumah sholat di rumah, ya nggak perlu ditutup wajahnya, karena itu bukan aurat dalam sholat. Dan yang dipakai di sini adalah hadis tadi yang kita baca, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Nabi bersabda, la yaqbalullah salata haidin illa bikhimar. Allah tidak menerima salat, ya, siapapun Allah tidak menerima salat wanita yang sudah mencapai usia haid, kecuali kalau dia menutup kepalanya. Jadi di sini yang ditutup hanyalah kepalanya. Dan pakaiannya wanita dahulu di masa Nabi SAW, ya, pakaiannya itu kalau para wanita sampai ke pergelangan tangan dan ke bawah sampai pada pergelangan kaki, itu pakaian. Oleh karena itu para ulama khilaf tentang telapak kaki dan telapak tangan, apakah harus tertutup atau tidak. Nah, dan yang lebih hati-hati tentunya tertutup semuanya, kecuali apa? Kecuali wajahnya. Karena dalam hadisnya tadi dikatakan selama belum haid, atau kalau sudah haid maka tidak sah, kecuali harus ditutup kepalanya. Tidak disebut ditutup wajahnya, hanya kepalanya.
Kalau sudah haid. Sudah haid berarti sudah apa, Ibu? Sudah balik. Iya, sudah balik. Nah, harus ditutup rambutnya, ditutup badannya, ditutup kakinya, gitu ya. Bagaimana nutupnya? Ya bisa dengan kaos kaki. Bisa dengan kaos kaki karena pakaiannya enggak sampai ke bawah. Pakaian wanita kan enggak sampai ke bawah. Memang begitulah. Pakaian wanita ya dahulu juga begitu. Sampai ke mata kaki atau sampai ke telapak kaki saja. Sehingga kalau bajunya tidak sampai ke menutup telapak kaki, maka bisa pakai kaos kaki. Meskipun tidak juga insya Allah sah, karena memang tidak sepakat di situ para ulama. Kelihatan telapak kakinya tidak mengapa. Begitu pula telapak tangan. Telapak tangan itu juga khilaf. Seandainya kelihatan tidak mengapa telapak tangannya. Tetapi kalau tertutup, maka ini lebih hati-hati. Adapun wajah, maka tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa itu bukan aurat. Nah, sehingga jangan ditutup, ya, kecuali tadi kalau dia sholatnya, kalau misalnya yang umroh, ya, yang umroh itu ketika sholat di Masjid Nabawi atau sholat di Masjidil Haram nggak dapat tempat, nggak bisa masuk, akhirnya sholatnya di emperan masjid. Nah, maka di situ ditutup wajahnya, karena ada laki-laki yang dikhawatirkan akan melihat wajahnya. Nah, jadi kalau saat yang seperti itu ya ditutup. Tapi kalau sholatnya di rumah atau di masjid yang tertutup seperti ini bagian wanita sendiri, maka jangan ditutup wajahnya ketika sholat. Yang ditutup adalah seluruh badannya, tapi bukan wajahnya. Seluruh badannya, kepalanya, rambutnya, telapak tangannya, telapak kakinya. Nah, meskipun tadi untuk telapak tangan dan telapak kaki itu perkaranya longgar, ya, artinya tidak harus, tetapi yang tertutup lebih bagus, ya. Ini untuk wanita yang sudah haid, karena ada wanita yang haid yaitu sudah balik, ada yang belum balik. Yang belum balik itu ada yang sudah mumayyiz, ada yang belum mumayyiz. Kalau yang masih belum mumayyiz, ya, belum genap 7 tahun, maka tidak ada aurat pada dia, ya. Tidak ada aurat pada dia. Kalau sudah mumayyiz, ya, maka apa? Kemaluan itu sudah aurat. Ya, kalau sudah mumayyiz, kemaluannya sudah aurat. Tapi kepalanya bukan aurat dalam sholat, ya. Sehingga kalau punya anak 8 tahun, ya, ikut di masjid, dia diajak sholat, meskipun dia mungkin pakai celana pendek, ya, pakai celana pendek, Ustaz, nggak apa-apa, karena sebagian ibu-ibu, kamu duduk aja ya, nggak usah sholat, masih kecil. Nah, sudah 8 tahun disuruh sholat, meskipun tidak pakai kerudung, meskipun pakai celana pendek, tidak apa-apa, disuruh sholat, karena dia memang belum balik, sehingga tidak harus menutup kepala. Tapi kalau dia menutup kepalanya, ya, pakai celana panjang, ya itu lebih bagus, ya. Tetapi kalau ikut, ya, dan ikut ke masjid dan dia mungkin tidak pakai kerudung, maka kalau dia sudah 8 tahun, ya disuruh sholat, disuruh ikut sholat setelah tentunya berwudu dan pakaiannya juga
suci, disuruh sholat. Meskipun tidak menutup seluruh badannya, karena memang badannya bukan aurat seluruhnya untuk wanita yang belum balik, di situ yang masih 8 tahun, 9 tahun ya. Nah, begitu pula mungkin pakai baju pendek, ya nggak apa-apa, karena memang dia itu auratnya pada saat itu ya, berbeda dengan aurat ketika sudah balik. Sehingga disuruh sholat tidak mengapa. Disuruh sholat tidak mengapa. Meskipun dia tidak menutup kepalanya. Ya. Nah, baik. Barangkali itu terkait dengan masalah menutup aurat. Adapun laki-laki, maka ya, laki-laki itu auratnya adalah antara pusar hingga lutut, antara pusar hingga lutut, itu auratnya laki-laki. Namun perintahnya ketika sholat itu bukan hanya menutup aurat. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya, pakailah perhiasan kalian, pakailah pakaian yang terbagus inda kulli masjid, setiap mau sholat. Jadi setiap mau sholat pakailah pakaian yang terbagus. Ini ayat ini apakah berkaitan dengan menutup aurat apa tidak? Ayat ini pakailah, wahai anak Adam, berarti laki-laki di sini ya. Wahai laki-laki, pakailah pakaian terbagus kalian ketika sholat ke masjid. Apakah ini membahas tentang menutup aurat? Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil harus menutup aurat. Padahal perintahnya bukan menutup aurat di sini, pakai pakaian terbagus. Tapi apa hubungannya dengan menutup aurat? Menutup aurat bagian terkecil dari pakai pakaian yang bagus. Perintah pakai pakaian yang bagus, maka otomatis di situ ada perintah menutup aurat. Ini pakai pakaian yang bagus ya minimal tertutup auratnya. Kalau memang tidak punya pakaian sama sekali, paling tidak sholatnya itu tertutup antara pusar sampai lutut. Kalau memang nggak punya pakaian, perintahnya sih pakai pakaian yang terbagus. Tapi nggak punya, maka minimal pakaian yang terbagus adalah menutup aurat. Yaitu antara pusar dan lutut. Ada khilaf di antara ulama, pusar masuk apa tidak, lututnya masuk apa tidak. Kalau pusarnya dan lututnya masuk, maka berarti jangan terlihat. Pusarnya jangan terlihat, lututnya jangan terlihat. Bagaimana kalau nggak pakai penutup sama sekali? Sepakat para ulama, laki-laki yang sholatnya telanjang, nggak pakai baju sama sekali, maka sholatnya itu tidak sah. Nah, ya kecuali kalau dia kehilangan semua pakaiannya, harus sholat. Gimana itu? Ya dia mungkin sholatnya itu sambil duduk supaya aurat besarnya nggak kelihatan, tidak berdiri. Karena nggak ada pakaian sama sekali. Kalau ada pakaian, maka yang harus tertutup pertama kali adalah antara pusar hingga lutut. Kemudian kalau punya yang lainnya, tentunya perintahnya adalah memakai pakaian yang terbagus. Pakailah pakaian yang
terbagus ketika hendak sholat. Ya, ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tentang menutup aurat dalam sholat. Berikutnya adalah tentang, masih ada waktu, tentang dukhulul waqti, syarat yang berikutnya masuknya waktu sholat. Ini waktu sholat itu waktu yang telah ditetapkan. Jangan sampai kita sholat tidak memperhatikan waktu, seenaknya, sudah keluar waktunya baru sholat. Maka sholat yang seperti ini itu sholat yang celaka. Sholat yang seperti ini, maka orang yang melakukan sholat seperti ini orang yang celaka, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam surat yang sudah kita baca dahulu ya. Dalam surat apa itu? Al-Ma'un ya, yang sudah kita pernah baca bersama. Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yang orangnya lalai sholat tapi seenaknya, tidak peduli waktu. Belum waktunya sudah sholat, sudah habis waktunya baru sholat. Sholat itu sesuatu yang sudah ditetapkan kapan mulainya dan kapan waktu berakhirnya. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi waktunya sudah ditetapkan, kapan mulainya, kapan selesainya, kapan berakhirnya. Ya. Sehingga tidak boleh kemudian asal-asalan gitu terkait dengan waktu ini. Tidak boleh sebelum waktunya dan tidak boleh juga setelah habis waktunya. Dan dahulu malaikat Jibril itu datang kepada Nabi, mengajari Nabi sholat, dan beliau mengajari Nabi sehingga beliau menjadi imam. Ya, beliau menjadi imam, datang kepada Nabi, kemudian sholat bersama Nabi dan beliau jadi imamnya. Dan beliau pertama kali datang itu sholat di awal waktu, sholat di awal waktu. Kemudian besoknya datang lagi, sholatnya beda, bukan di awal waktu tapi di akhir waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika datang yang pertama di awal waktu, ketika datang yang kedua di akhir waktu. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, ya, al-waqtu fima baina hadaini al-waqtain. Waktunya sholat itu diantara dua waktu yang kita telah lakukan. Waktunya sholat itu diantara dua waktu yang telah kita jalankan. Jadi harus pada waktunya. Yang terbagus tentunya di awal waktu, itu yang terbagus. Kecuali kalau ada tempat yang di sana ada musim panas. Nah, kalau di Indonesia nggak ada musim panas. Kalau ada musim panas, maka sholat duhurnya itu boleh ditunda. Kalau ada musim panas, sholat duhurnya ditunda sehingga tidak dalam keadaan sangat panas. Dianjurkan malah diakhirkan supaya tidak terlalu panas. Ya. Begitu juga waktu sholat isya. Nah, kalau waktu sholat isya ini bisa ibu-ibu lakukan. Yang afdol itu di akhir waktu. Ya. Kalau tidak takut kebablasan terus tidak sholat. Di akhir waktu itu ya, jangan kemudian terus malas karena malas, tidak, tapi karena ingin mendapatkan waktu yang paling utama. Ya tidak apa-apa. Di akhir waktu mungkin di jam berapa kalau di kita ya, jam 10, jam 11, itulah. Itu sudah di akhir waktu insya Allah.
Tapi dengan catatan yakin tidak akan ditinggalkan. Kalau nanti ditunda-tunda khawatirnya jadi malas atau apalagi tertidur bangunnya jam 1, sudah keluar waktunya. Waktu pilihannya sudah keluar. Ada waktu tapi waktu darurat, itu bagi orang-orang yang terpaksa untuk sholat Isya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya sela dulu ya. Ya, Ustaz, saya pernah melihat seorang wanita sholat di Masjid Nabawi. Saya melihat saat dia sholat telapak tangan dan punggung tangannya terlihat, karena dia hanya memakai gamis dan kerudung yang tidak terlalu panjang. Ya mungkin apakah dia menganut madhab tertentu? Ya, ada madhab tertentu yang memang ini tidak masalah. Bahkan itu menurut madhab itu pendapat yang benar, bukan aurat. Seperti yang saya pahami, seperti madhab Hambali, madhabnya Imam Ahmad, yang saya ingat menguatkan pendapat bahwa bukan aurat. Nah, dan sebagian guru kami juga mengatakan yang benar bukan aurat. Beliau berpendapat yang benar bukan aurat, tapi beliau menganjurkan menutup. Ini para ulama kadang seperti itu, Ibu. Para ulama itu terkadang dari sisi keilmuannya menguatkan satu pendapat, tapi dalam prakteknya menyuruh yang lebih hati-hati. Sebagian guru kami menguatkan pendapat bukan aurat, telapak tangan, telapak kaki bukan aurat. Itu pendapat yang benar. Tapi ketika praktek beliau mengatakan tapi sebaiknya ditutup. Tapi menurut dia pendapat yang benar bukan aurat. Tapi prakteknya lebih hati-hati gitu. Jadi secara keilmuan pada para ulama seperti itu. Ya, sehingga kalau kita mau keluar dari perbedaan pendapat, ya sudah tutup saja. Tapi kalau kita mau ingin secara ilmiah sebetulnya yang benar yang mana, maka sebagian guru kami mengatakan yang benar bukan aurat. Ya. Tapi dalam prakteknya tidak begitu. Prakteknya disuruh menutup. Itu lebih hati-hati gitu ya. Jadi apakah dia menganut madhab tertentu? Ya dalam madhab tertentu itu memang ya yang benar bukan aurat. Yang saya ingat itu diantaranya madhab Ahmad bin Hambal, ya, dan itu juga pendapat sebagian guru-guru saya. Apakah sholatnya sah? Ya sah, karena tadi memang itu bukan aurat. Memang itu bukan aurat sehingga terlihat telapak tangannya dan terlihat telapak kakinya, itu sah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa Ustaz izin bertanya, saat kita sholat berjamaah ketika imam membaca surat Al-Fatihah, kita sebagai makmum harus mendengarkan. Lalu kapan sebagai makmum membaca surat Al-Fatihah? Ya, apakah saat imam membaca suratan? Iya, betul, itu diantara waktunya. Saat imam membaca surat atau saat imam sebelum membaca surat setelah Al-Fatihah. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah menegur seseorang yang membaca surat, ya, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca surat setelah Al-Fatihah maksudnya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah, dalam salat yang dikeraskan, ya, dalam salat yang dikeraskan bacaannya, maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat setelah Al-Fatihah, itu beliau mendengar di belakang ada yang membaca, ada yang bukannya mendengarkan bacaan imam tapi malah ikut baca, padahal imam sedang membaca surat.
surat setelah Al-Fatihah gitu loh. Ya. Ketika membaca Al-Fatihah semuanya diam. Ya itu yang terjadi di antara para sahabat. Ketika imam sedang membaca Al-Fatihah semuanya diam. Tidak ada yang membaca. Ini dalam sholat jahriyah ya. Tapi mereka ada yang membaca ketika imam sedang membaca surat, ketika Nabi SAW sedang membaca surat. Nah, maka Nabi SAW mengatakan la'allakum taqra'un khalfa imamikum. Ada di antara kalian yang tadi ikut baca saat imam membaca. Qulna na'am, benar ya Rasulullah, kami ada yang membaca. Qala la taf'alu. Nabi mengatakan la taf'alu atau fala taf'alu. Jangan kalian lakukan illa bi Fatihatil kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Kenapa? Nabi menjelaskan fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Gitu. Jadi boleh dibaca saat imam membaca suratan ya bahasa ini yang bertanya. Ketika imam baca suratan gitu. Ya, boleh di situ baca Al-Fatihah atau sebelum membaca suratan. Ya, karena sebelum membaca suratan kadang imam itu mungkin lagi mencari-cari ayat apa yang mau saya baca ya, surat apa yang mau saya baca. Beliau berpikir. Ya. Maka di saat itulah saat waktunya kita membaca Al-Fatihah. Ya, untuk sholat jahriyah. Adapun untuk sholat sirriyah ya kita setelah takbiratul ihram baca iftitah langsung baca Al-Fatihah. Bahkan kita baca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Tapi dalam sholat jahriyah tidak ada yang dibaca oleh makmum kecuali Al-Fatihah saja dalam sholat jahriyah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, dan itu hukumnya wajib semampunya. Membaca Al-Fatihahnya wajib dan itu semampunya. Artinya kalau mampunya baru 3 ayat kok imamnya sudah ruku, ya sudah kita langsung ikut ruku. Kita mampunya 4 ayat ya, imam sudah ruku, ya kita ikut ruku. Jangan kita sempurnakan baca Al-Fatihahnya akhirnya ketinggalan ya, imam bangun dari ruku baru kita ruku. Ini nggak boleh. Ya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Dan untuk waktu sholat, kembali ke waktu sholat ya kurang lebih tadi. Ya. Yang perlu diperhatikan insya Allah tentang waktu-waktunya sudah difahami oleh ibu-ibu semuanya, dan sekarang juga ada jadwal waktu sholat ya, maka itulah yang dijadikan pegangan, tidak apa-apa. Ada jadwal waktu sholat itu dijadikan sebagai pegangan. Kemudian sholat yang paling bagus di awal waktu. Kemudian untuk khusus untuk sholat isya justru yang afdol itu di akhir. Kalau selain isya yang bagus di awal. Kalau di akhir gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting masih di waktunya. Yang penting masih pada waktunya. Tapi kalau sampai sudah keluar waktunya, itu justru menjadi orang yang celaka. Tidak sholat lebih celaka lagi. Sholat ya celaka, tidak sholat lebih celaka lagi. Yang tidak celaka yang bagaimana? Yang memperhatikan waktunya. Memperhatikan waktunya, dan ini ibadah yang paling besar, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekali lagi kita sekarang berada di 10 hari yang pertama awal bulan Dzulhijjah, betul-betul kita jadikan ini sebagai ibadah yang kita banggakan di hadapan Allah. Kita jadikan sebagai ibadah yang paling besar yang kita banggakan di hadapan Allah. Kita jalankan dengan penuh kekhusyuan. Ya, kita jalankan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya gerakan-gerakan sholat, tapi betul-betul merasa sedang menghadap Allah. Merasa sedang menghadap Allah, ruku, sujud, berdoa kepada Allah ya, sampai selesainya sholat. Karena sholat kita itu akan dinilai atau nilainya itu akan dipengaruhi oleh kekhusyuannya. Ya.
Maka ini mungkin untuk siang hari ini yang kita bisa sampaikan tentang syarat-syarat sholat, dan masih ada ya syarat sholat kurang satu sebetulnya yang belum kita bahas, yaitu apa? Menghadap kiblat ya. Dan juga masih ada satu lagi, yaitu namanya niat. Mudah-mudahan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, dan pelajaran berikutnya tentang rukun-rukunnya sholat ya. Mungkin bisa kita gabungkan pembahasan syarat sholat dengan rukun sholat pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.